Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sanilo Anggreni dengan NIM 21901501024 sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Di sini kami akan membagikan tutorial penginputan transaksi dan pembuatan laporan keuangan pada aplikasi Sahir Accounting. Adapun anggota kelompok saya dan beserta tugas-tugasnya, yang pertama ada Sulianti dengan akhiran NIM 2032 dengan tugasnya membuat profil awal, menginput data perusahaan, data kelompok barang, dan nama data produk. Kemudian ada Naila Kamila dengan akhiran NIM 2042 dengan tugas menginput saldo awal neraca dan juga saldo awal persediaan. Di sini kami mengambil atau mempunyai 29 transaksi yang dikerjakan oleh 3 orang. Yang pertama ada Mukarama dengan akhiran NIM 2030, Jenny Maharani dengan akhiran NIM 2028, dan juga Nurnida Nasiha dengan akhiran NIM 2036. Selanjutnya pembuatan tutup buku dan laporan keuangan yang dikerjakan oleh saya sendiri. Sekian dan selamat menyaksikan video dari kami. Di sini saya akan mengerjakan bagian saya, yaitu menginput profil awal, menginput data perusahaan, menginput data kelompok barang, serta data produk atau nama-nama barangnya. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita harus mengklik membuat data baru. Nah, di sini muncul buat data baru terkait dengan informasi perusahaan. Kita input nama perusahaannya, itu sini Kailani Store. Kemudian alamat perusahaannya itu di Pasar Modern Minasa Maupa, Jalan Swadaya. Untuk negaranya Indonesia, kotanya kita Kota Makassar. Dan untuk kode posnya itu adalah 92113. Nah, nomor teleponnya itu 0821 95736947. Nah, untuk emailnya itu tidak ada, untuk websitenya itu juga tidak ada. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan ada periode akuntansi. Istilah periode akuntansi di mana Anda akan mulai menggunakan program ini untuk menginput transaksi. Nah, di sini kami mengambil data transaksi di bulan Februari, maka kita klik di sini Februari. Dan untuk tahunnya 2002 dan tutup buku akhir tahun itu kita tetap di Desember. Kita klik sini lanjutkan. Kita untuk ini karena tidak ada informasi lanjutan, kita lanjutkan saja. Nah, ini konfirmasi akhir untuk informasi perusahaannya. Jadi kita bisa lihat di sini nama perusahaan itu Kailani Store, alamat perusahaan Pasar Modern Minasa Maupa, Jalan Swadaya, kotanya Kota Makassar, negara Indonesia, ini kode posnya, periode akuntansi Februari di tahun 2024. Kita klik proses. Nah, ini sedang proses untuk menyiapkan datanya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih jenis usahanya. Jenis usaha dari Kailani Store ini adalah perdagangan. Kita klik saja ini perdagangan umum. Namun ada banyak pilihan di sini, tergantung dari teman-teman jenis perusahaan apa UMKM-nya. Kami pilih di sini perdagangan umum. Klik lanjutkan. Oke, kita klik ya. Ini sedang proses lagi. Ini mengambil waktu cukup lama. Sebenarnya kembali lagi dari tipe laptopnya. Biasa tipe laptop lama itu mengambil waktu yang cukup lama juga. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini kita harus setup data dulu, memilih untuk mata uang fungsional. Di sini kita pilih kode mata uang IDR rupiah, lanjutkan, dan untuk mata uang asingnya kita klik saja, pilih saja dolar. Oke, kita klik selesai. Ini loading lagi untuk prosesnya. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari Sahir Accounting. Bisa dilihat di sini ada data-data. Sini bisa dilihat data lainnya.
kemudian ada buku besar, ini, kemudian ada penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian saya dulu. Yang pertama itu untuk data perusahaan. Nah, kita di sini untuk data alamat mungkin untuk membuat data dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Nah, di sini kita tambah data, klik tambah data. Saya akan menginput untuk pelanggan dulu. Pelanggan itu customer, terus kita klik rekam. Ya. Nah, udah kita lihat daftarnya. Nah, sini sudah muncul, kita tutup. Kemudian kita juga tambahkan untuk ada vendor. Sebenarnya di sini karena Kailani Store ini menyewa toko atau satu ruangan untuk tokonya, makanya di sini dia ada vendornya yang berkaitan nanti. Saya akan menginput saja dulu itu vendornya adalah pasar modern Minasa Maupa ini PT. Oke. Kita rekam ya. Oke, sudah itu kita berikutnya membuat data kelompok barang. Bisa diklik data lainnya. Kemudian di sini ada kelompok produk. Nah, di sini kita klik saja ini untuk produk pertama, kita edit. Nah, yang pertama itu kelompok barang baju gamis. Di sini kita bisa klik ini, atur, kita ikuti saja ini. Untuk sistem persediaannya itu Vivo Costing. Nah, di sini kita edit harga pokok penjualannya itu ke harga pokok penjualan saja. Nah, di sini. Oke, kita rekam. Oke. Kemudian untuk penjualannya kita ubah juga, kita edit, sesuaikan. Nah, di sini penjualan barang dagang baju gamis. Oke, kita rekam. Klik OK. Kemudian untuk returnya juga masuk ke sini, baju gamis. Kemudian untuk persediaannya kita edit juga, sesuaikan. Nah, kita edit. Sini persediaan barang dagang baju gamis. Oke, rekam. Oke. Nah, di sini kita sudah sesuaikan, ini yang lainnya sudah sesuai, kita klik rekam, klik ya. Nah, kemudian kelompok barang yang kedua itu adalah baju one set. Nah, kita edit ini baju one set. Kemudian untuk harga pokok penjualannya kita masukkan ke sini, ke harga pokok penjualan. Kemudian penjualan kita edit. Penjualan barang dagang baju one set. Oke, kita klik rekam, klik OK. Kemudian retur penjualan juga kita sesuaikan, klik OK. Kemudian untuk persediaan juga kita sesuaikan akunnya. Sini persediaan barang dagang baju one set. Oke, kita klik rekam. Klik OK. Nah, klik rekam ini sudah sesuai, klik ya. Kemudian yang ketiga itu kita buat untuk kelompok barang jilbab. Di sini Kailani Store ada 3 barang, baju gamis, baju one set, jilbab, celana dengan rok. Nah, kita edit ini lagi, sesuaikan harga pokok penjualan, oke. Kemudian penjualan kita edit juga. Sini penjualan barang dagang jilbab. Kita klik rekam, klik OK. Kemudian ini juga retur penjualan. Kita klik OK. Kemudian untuk persediaan juga kita edit, sesuaikan.
Nah, sini persediaan barang dagang jilbab. Oke. Kita klik rekam. Nah, di sini sudah ada 3 kelompok barang. Kita tambah lagi dulu untuk celana. Nah, di sini kita edit ini. Oke, batal. Kita klik batal dulu. Klik batal. Kita tutup dulu ini. Kita harus edit dulu data rekeningnya untuk menambahkan akun untuk celana dengan rok, penjualan celana, penjualan rok, persediaan celana, persediaan rok. Dan di sini karena ini untuk Zahir edisi ini itu terbatas, karena ini free, itu terbatas data yang bisa itu cuma 99 data atau akun. Nah, untuk itu, untuk menambah kita harus menghapus beberapa akun yang mungkin kita tidak perlukan. Misalnya ini piutang giro, kita hapus saja. Kemudian juga piutang karyawan kita hapus. Kemudian ada kita hapus juga ini kita hapus juga ini mana? PPN, PPH, sewa. Ini kita bisa hapus ini hak merek, ya. Kemudian hak cipta juga kita hapus. Kemudian goodwill juga bisa kita hapus. Oke. Nah, kita refresh dulu. Selanjutnya kita tambah data, add data. Oh, sebelumnya sini tadi kita persediaan barang dagang, ini bisa kita edit. Oke. Ini persediaan barang dagang celana. Kita rekam, kemudian kita tambahkan lagi sini edit akunnya, kodenya persediaan barang dagang rok. Oke, kita klik rekam. Kita refresh dulu lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu untuk akun penjualan celana dengan rok. Oke. Kita bisa ini edit potongan penjualan. Nah, ini kita hapus penjualan barang dagang celana. Rekam. Kemudian kita tambah lagi untuk rok. Kita edit sini 50. Penjualan barang dagang rok. Oke. Nah, kita ini sudah menambahkan akun-akun atau rekening yang kurang. Kita kembali ke kelompok produk. Nah, kita bisa tambahkan di sini untuk celana, kelompok barang celana, dengan di sini kita sesuaikan penjualan barang dagang celana. Ini juga penjualan barang dagang celana. Ini. Kemudian selanjutnya persediaannya kita sesuaikan juga. Nah, klik rekam. Klik ya, oke. Nah, terakhir untuk rok. Di sini rok itu kita edit sini rok. Kemudian penjualan barang dagang rok juga. Kemudian terakhir kita ubah juga ini. Oke, kita klik rekam. Nah, jadi di sini kita telah membuat 5 kelompok barang dari data Kailani Store. Nah, selanjutnya bagian terakhir saya itu adalah menginput data produk atau nama produk. Nah, ini kita bisa input di sini data produk. Di sini menampilkan daftar persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang. Kita klik tambah.
Nah, di sini kita bisa input kode barangnya. Yang pertama itu saya akan menginput barang gamis, itu kita G001 dengan deskripsi barangnya itu adalah baju gamis. Nah, di sini kelompok barangnya sudah sesuai dan kita klik rekam. Oke, ini sedang loading. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut lagi. Data produk yang kedua itu adalah baju, sini kode barangnya itu set karena baju one set 001, deskripsinya baju one set. Nah, kita ini edit kelompok barangnya, kita sesuaikan dengan yang kelompok barang kita buat tadi ini, baju one set. Klik OK. Kita klik rekam. Nah, kemudian data produk yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah jilbab. Kita buat lagi, klik baru, jilbab, kode barangnya J001, deskripsinya itu jilbab. Kita klik kelompok barang di sini, jilbab ini, oke. Oke, sudah, klik rekam. Sedang loading. Oke, selanjutnya yang keempat itu data produk celana, kode barangnya C001, deskripsinya itu celana. Kita klik di sini, kelompok barangnya celana. Klik OK dan klik rekam. Oke, yang terakhir, data produk terakhir itu adalah rok. Kita kode barangnya R001. Sini deskripsi barangnya adalah rok. Dan kelompok barangnya kita ganti jadi rok. Oke, klik rekam. Nah, saya sudah menginput data-data produknya, dan untuk melihat daftar datanya bisa diklik di sini, daftar data, dan sini sudah muncul data-data produknya. Baju gamis G001, baju one set S001, celana C001, jilbab J001, rok R001. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Zahir menyediakan beberapa saldo awal yang bisa di-input, ada saldo awal akun, piutang usaha, hutang, persediaan, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam saldo awal akun. Nah, tampilannya akan seperti ini, ada kode, nama akun, mata uang, maupun saldo awal. Nah, untuk menginput nilai kas, untuk menginput saldo awal pada kas, kita mengklik kolom saldo awal, lalu menginput nilainya sebesar 8.675.000. Kemudian menginput persediaan. Untuk menginput persediaan, kita cari persediaan barang dagang baju gamis. Kita masukkan nilainya. Untuk baju gamis itu persediaannya per 31 Januari itu sebesar 6.840.000. Kemudian untuk baju one set kita menginput sebesar 2.200.000. Dan untuk persediaan barang dagang jilbab kita menginput 825.000. Selanjutnya untuk persediaan celana sebesar 1.700.000. Selanjutnya untuk persediaan rok kita menginput 560.000. Nah, selanjutnya untuk menginput sewa dibayar di muka
sewa dibayar di muka itu letaknya di sewa dibayar di muka nih. Input sewa dibayar di muka sebesar 7.700.000. Kemudian kita akan menginput utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah sebesar 1.500.000. Kemudian menginput modal usaha, modal di store. Kita cari modal di store, kemudian menginput sebesar 27 juta. Nah, nilai sebesar 0 rupiah ini nilai sebesar 0 rupiah diartikan bahwa nilai-nilai yang kita input ini sudah balance antara aset maupun liabilitas dan ekuitasnya. Selanjutnya kita rekam untuk menyimpan. Nah, selanjutnya untuk menginput saldo awal persediaan, kita masuk ke dalam saldo awal, kemudian mencari saldo awal persediaan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Karena belum ada, kita input baru, lalu masukkan untuk persediaan baju gamis, klik OK. Lalu untuk stok awal baju gamis itu sebesar 38. Untuk harga pokok satuannya itu sebesar 180.000. Kita rekam. Oke, sudah terekam. Kemudian untuk persediaan one set, kita klik baru, lalu memilih kode barangnya itu, lalu kita klik OK. Untuk stok awal one set itu sebanyak 22. Harga satuannya 100.000. Lalu untuk persediaan jilbab, kode barang jilbab J001, stok awalnya 55, sebanyak 55. Harga pokok satuannya 15.000. Kita rekam. Selanjutnya untuk celana, stok awalnya 20, harga pokok satuannya itu 85.000. Kita rekam. Selanjutnya ke persediaan rok untuk kodenya R001. Stok rok itu sebanyak 16. Kemudian harga pokok satuannya 35.000. Selanjutnya kita rekam. Nah, maka total persediaan yang tersedia untuk per 31 Januari sebanyak 12.125.000. Kita tutup. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah data-data tersebut sudah terinput dengan benar, kita masuk ke dalam laporan, lalu klik pada neraca standar. Oke, semuanya sudah diinput untuk periode bulan Februari ya, awal bulan, saldo awal bulan. Setelah menginput saldo awal persediaan, selanjutnya untuk mengecek neraca sementara dan saldo awal persediaan yang sudah diinput sementara, kita masuk ke dalam laporan. Lalu untuk neraca kita masuk ke dalam laporan keuangan, lalu klik neraca standar.
maka tampilannya akan seperti ini. Kita cek apakah sudah balance antara aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Oke, sudah balance 28.500.000. Nah, sedangkan untuk melihat persediaan yang sudah kita input, kita masuk ke dalam laporan barang, kemudian masuk ke dalam daftar barang umum. Oke. Nah, ini tampilan untuk daftar barang atau persediaan yang sudah kita input sebelumnya. Totalnya 12.125.000. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan menginput data-data transaksi yang telah dibuat, di mana kita membuka dulu data sebelumnya yang telah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita membuka data. Nah, untuk data yang pertama, data transaksi yang pertama itu pada tanggal 1 Februari itu terjadi penjualan. Nah, kita masuk langsung di akun penjualan. Nah, di sini kita masuk di invoice penjualan, di mana invoice penjualan itu merupakan perangkat yang digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Nah, di sini langsung saja kita menginput tambah data, diklik tambah yang tanda panah yang tanda tambah ini. Terus kita langsung mengklik ini tunai karena dia ini menjual secara cash atau tunai. Langsung saja kita menginput nama pelanggan. Nah, di sini ada pelanggan IDR CUS 1, kemudian untuk tanggal fakturnya itu terjadi pada tanggal 1 Februari. Kemudian di sini langsung saja penjualan pada tanggal 1 Februari itu yaitu penjualan baju gamis. Langsung saja kita klik OK. Kemudian untuk penjualan baju gamis yang terjadi pada tanggal 1 Februari itu sebanyak 15 pieces dengan harga 250.000. Maka totalnya yaitu sebesar 3.750.000. Next, selanjutnya sebelum memasuki penjualan yang selanjutnya ini, kita bisa lihat bahwa nilai yang terjadi pada total ini bisa dilihat pada total setelah pajak, yaitu sebesar 3.750.000. Nah, di sini ada penjualan lagi, yaitu penjualan one set, di mana penjualannya itu sebanyak 12 pieces dengan harga 150.000. 123. Nah, untuk totalnya itu sebesar 1.800.000. Nah, bisa dilihat pula di sini total setelah pajaknya sudah berubah menjadi 5.550.000. Oke, next di sini ada penjualan jilbab lagi pada tanggal 1. Penjualan jilbab sebanyak 18 pieces. 18 pieces dengan harga 35.000. 123. Maka untuk totalnya sebanyak 630.000. Nah, di sini bisa dilihat untuk total setelah pajaknya itu 6.180.000. Nah, di sini semua penjualan sudah kita input pada tanggal 1 Februari, maka di sini kita bisa mengklik rekam. Nah, oke, di sini tampilannya sudah bersih, berarti transaksi yang telah diinput tadi itu sudah bisa kita lihat di sini. Oke, next di mana di sini invoice penjualan. Bisa kita cek di sini bahwa di sini penjualannya itu sudah ini berubah, sudah ada grafiknya begitu. Oke, kita tutup. Next, di sini di tanggal 2 Februari terjadi utang gaji karyawan, di mana kita masuk di kas karena dia berkurang kasnya kan. Nah, kita masuk di kas keluar, di mana kas keluar ini digunakan untuk transaksi bank atau kas yang keluar atau yang terjadi. Langsung saja kita tambah data, klik tambah tanda tambah ini, kemudian kita pilih untuk akun kas itu kita pilih kas biasa. Kemudian untuk penerimanya itu kita cari di sini karyawan, karena kan untuk gaji karyawan. Setelah itu kita klik tanggalnya, sesuaikan di sini kita untuk utang gaji karyawan itu terjadi pada tanggal 2 Februari. Nah, di sini kita cari akun utang gaji karyawan. Nah, di sini ada utang gaji dan upah. Oke. Selanjutnya di sini ada untuk nilainya itu sebesar 1.500.000. Di sini dinilai.
bisa. Rp1.500.000 123. Kok nggak bisa? Satu, dua, tiga. Nah, di sini sudah terinput nilainya itu sebesar 1.500.000. Kita bisa lihat di sini sebesar nilainya. Kemudian langsung saja kita rekam, kita simpan transaksi ini. Nah, untuk tampilan ini berarti kita bisa tahu bahwa transaksi yang telah kita input tadi itu sudah bisa dilihat di jurnal nanti. Oke, next. Lanjut untuk pembelian, untuk transaksi yang kedua itu pada tanggal 2 Februari yang terjadi, yaitu pembelian persediaan. Langsung saja kita masuk di pembelian. Nah, kita masuk di invoice pembelian, di mana invoice pembelian ini digunakan untuk membuat invoice pembelian atau mencatat penerimaan barang dari vendor. Langsung saja kita klik tanda tambah data ini. Nah, di sini kita pilih tunai juga, karena kita membeli secara tunai dari pemasok ya guys. Nah, untuk pemasoknya sendiri, nama pemasoknya itu kita dari pasar sentral. Kita langsung klik OK. Kemudian untuk tanggal fakturnya itu terjadi pada tanggal 2 Februari. Nah, di sini kita bisa langsung lihat untuk pembelian persediaan yang terjadi pada tanggal 2 itu ada pembelian jilbab yang sebanyak 24. Nah, di sini langsung ada nilainya itu sebesar 360.000. Selanjutnya pembelian yang kedua itu ada pembelian rok yang sebanyak 6 pieces dengan total 210.000. Selanjutnya pembelian yang ketiga ada celana. Nah, di sini pembelian celana itu sebanyak 12 dengan total 1.020.000. Selanjutnya pembelian yang keempat itu ada bajuan set dengan pembelian itu 12 pieces juga sebanyak 1.200.000. Nah, pembelian selanjutnya itu ada pembelian gamis sebanyak 24 pieces dengan total 4.320.000. Nah, di sini bisa dilihat untuk total setelah pajaknya itu dengan jumlah pembelian persediaan itu pada tanggal 2 itu sebanyak 7.110.000. Nah, di sini kita langsung saja merekam atau menyimpan transaksi yang terjadi. Nah, di sini tampaknya sudah bersih, maka bisa disimpulkan bahwa transaksi itu sudah masuk. Lanjut untuk transaksi yang ketiga yang terjadi pada tanggal 2 itu ada beban lain-lain. Nah, di sini kita masuk di kas dan bank. Karena kenapa? Karena ini beban lain-lain itu terjadi pada transportasi. Kita masuk di kas keluar karena dia menggunakan kita menggunakan kas untuk pengeluaran, di mana untuk transportasi. Langsung saja kita klik tambah. Kemudian kita pilih kas biasa. Untuk penerimanya itu kita Grab, menggunakan Grab ya guys. Nah, di sini tanggalnya itu juga tanggal 2. Kemudian untuk ininya kita cari beban lain-lain. Nah, di sini ada beban lain-lain. Oke. Kemudian untuk nilainya sebesar 100.000. Satu dua ya. Nah, di sini bisa 100.000. Oke, langsung saja kita rekam. Oke guys. Nah, di sini kita bisa lihat histori untuk kas keluar ini sudah ada 2, yaitu untuk gaji karyawan dan beban lain-lain atau masuk di transportasi. Oke, next langsung saja kita masuk di transaksi yang ketiga, itu terjadi penjualan juga. Untuk penjualan kita langsung masuk juga di invoice penjualan, tambah data. Kemudian pilih nama pelanggan. Terus pilih tanggalnya, yaitu tanggal 3 Februari guys. Kemudian untuk barang pembeliannya ini ada untuk penjualannya ini ada penjualan one set sebanyak 9 dengan harga 150.000.
123 dengan total 1.350.000. Next, di sini penjualan yang kedua yang terjadi pada tanggal 3 itu ada penjualan jilbab, dimana penjualan jilbab ini sebanyak 14 pieces dengan harga 35.000. 123, maka totalnya sebanyak 490.000. Next, untuk penjualan yang ketiga ada penjualan gamis, dimana penjualan gamis ini sebanyak 10 pieces. Wow, seharga 250.000 dengan total 2.500.000. Nah, di sini bisa dilihat untuk total setelah pajak atau jumlah dari penjualan 3 item ini sebanyak 1.018.400.000. Oke, kita rekam. Nah, di sini sudah bersih guys. Jadi kita bisa menginput data transaksi selanjutnya, yaitu terjadi pada tanggal 4, yaitu penjualan lagi. Masuk lagi di invoice penjualan. Nah, langsung saja tunai. Kemudian nama pelanggan. Oke, terus untuk tanggalnya itu tanggal 4. Nah, di sini penjualan pada tanggal 4 itu ada penjualan jilbab. Aduh, nge-lag guys. Jilbab. Penjualan jilbab ini yang perlu dikirim ini, atau penjualan jilbab ini sebanyak 6 pieces dengan harga 35.000. Totalnya sebesar 210.000. Selanjutnya ada penjualan rok yang kedua. Penjualan rok ini sebanyak 6 juga dengan total yaitu 70.000 dengan harga, dengan total yaitu 420.000. Next, untuk penjualan yang ketiga yang terjadi pada tanggal 4, penjualan celana. Nah, penjualan celana ini sebanyak 8 pieces dengan harga 120.000 dengan jumlah 960. Nah, bisa dilihat di sini total setelah pajak atau jumlah dari total penjualan pada tanggal 4 ini sebanyak 1.590.000. Oke, kita rekam atau kita simpan. Nah, di sini udah bersih, berarti transaksi tersebut tadi tanggal 4 sudah tersave. Next, untuk tanggal 5, di sini ada nama pelanggan, tanggal 5. Di sini nama barang yang penjualan ini ada penjualan gamis sebanyak 1 pieces dengan harga satuan dari gamis ini sebesar 250.000. 123 dengan total 250.000. Oke, next, penjualan yang kedua pada tanggal 5 ada penjualan jilbab. Penjualan jilbab ini sebanyak 2 pieces dengan harga 35.000. 123 dengan total 70.000. Oke, untuk penjualan yang ketiga pada tanggal 5 ada penjualan celana. Penjualan celana sebanyak 1 pieces dengan harga 70.000. 120.000. Oh, tadi yang 70.000 itu adalah rok. Nah, di sini untuk jumlah penjualan yang terjadi pada tanggal 5 ini ada 3 item, yaitu sebanyak 440.000. Kita simpan. Oke, untuk transaksi tanggal 6 di sini juga ada penjualan. Kita input lagi. Tanggal 6 guys. Tanggal 6 di sini ada nama barangnya itu penjualan one set sebanyak 3 pieces dengan harga satuannya yaitu 250.000 ya. 100 one set 150.000. 123 dengan total ini. Kemudian untuk penjualan yang kedua ada penjualan gamis. Penjualan gamis di sini sebanyak 2 pieces
dengan total harga satuannya itu 250.000. 123 dengan total 500.000. Kemudian untuk penjualan yang ketiga yang terjadi pada transaksi tanggal 6 itu ada penjualan rok sebanyak 1 pieces dengan harga 70.000 ya. Nah, 123 maka totalnya. Nah, untuk penjualan yang terjadi pada tanggal 6 ini kita mendapatkan 1.020.000. Kita simpan transaksi ini. Oke, next di tanggal 7 kita terjadi lagi transaksi penjualan. Tanggal 7. Nah, di sini penjualannya ada penjualan jilbab sebanyak 5 pieces. Wow. Dengan harga satuan 35.000. Maka totalnya sebanyak 175.000. Lanjut di sini penjualan yang kedua ada penjualan one set sebanyak 6 pieces. Wow. Dengan harga satuan 150.000 ya. Betul. 123. Maka untuk totalnya yaitu untuk penjualan yang terjadi pada tanggal 7 Februari ini kita mendapatkan kas sebesar 1.075.000. Kita simpan. Oke, lanjut di transaksi tanggal 8 terjadi lagi penjualan. Tanggal 8. Oke. Nah, di sini untuk penjualannya itu ada penjualan celana sebanyak 2 pieces dengan harga satuan 120.000. 123 dengan total 240.000. Selanjutnya ada penjualan one set, penjualan yang kedua pada tanggal 8. Penjualan one set. Di sini penjualan setnya sebanyak 3 pieces yang terjual dengan harga satuan 150.000. 123 maka totalnya itu 450. Nah, untuk kas yang didapatkan pada tanggal 8 Februari ini kita mendapatkan kas sebanyak 690.000 dengan 2 item penjualan. Kita simpan transaksinya. Oke. Nah, untuk di tanggal 9 terjadi transaksi Thrive atau pengambilan pribadi. Nah, untuk Thrive itu masuk pada kas dan bank, di mana masuk di kas keluar karena pemilik ini mengambil, guys. Nah, kita masuk di kas biasa. Kemudian untuk penerimanya kas ke Thrive ini pemilik yang mengambil, berarti ini Dila, atas nama Dila. Dila ini adalah pemilik dari pasar ini. Nah, untuk kodenya kita cari akun Thrive. Thrive ini masuk di ini. Oke, dengan nilai yaitu 500.000. 123. Nah, guys, ini sudah terinput. Untuk transaksi tanggal 9 ada Thrive, kita simpan dulu. Oke, lanjutkan. Nah, sudah tersimpan. Nah, untuk tanggal 9 juga terjadi penjualan. Selain Thrive terjadi penjualan juga. Langsung saja kita masuk di invoice penjualan. Kemudian tunai, tanggal fakturnya itu tanggal 9, nama pelanggannya. Kemudian ada penjualan gamis dengan 2 pieces, penjualan 2 pieces dengan harga 250.000. Maka totalnya itu sebesar 500.000. Oke, langsung saja kita save atau kita rekam. Oke, nah untuk di tanggal 10 terjadi lagi penjualan. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 penjualan sorry, kita lupa untuk nama pelanggannya. Nah, untuk penjualan di tanggal 10 ini ada penjualan gamis sebanyak 1 pieces dengan harga 250.000. Totalnya itu. Kemudian untuk penjualan yang kedua pada tanggal 10 ada penjualan one set sebanyak 1 pieces juga
dengan harga satuan 150.000, 3 dengan total yang sama. Kemudian untuk penjualan yang ketiga yang terjadi pada tanggal 10 itu ada penjualan jilbab. Nah, penjualan jilbab ini sebanyak 24 pieces. Wow, ini mungkin mau dipakai mau dipakai itu guys, apalagi pemilihan KPPS. Makanya banyak dengan harga satuan untuk jilbab itu 35.000 dengan jumlahnya yaitu sebesar 840.000. Nah, untuk nilai atau kas yang didapatkan pada tanggal 10 ini sebanyak 1.240.000 guys. Wow, kita simpan untuk transaksi ini. Oke. Nah, untuk melihat apakah penjualan ini sudah terinput, kita bisa lihat di daftar data. Nah, di sini kita bisa lihat untuk invoice penjualannya pada tanggal yang terjadi pada tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Ya kan, tanggal 1 sampai tanggal 10 ini grafiknya guys. Nah, untuk perinciannya ini. Oke. Kita tutup. Nah, untuk bisa melihat data-datanya itu, kita bisa melihat di data produk. Nah, ini guys, di sini gamisnya itu tersedia sisa 31, omsetnya ini untuk persediaan guys, karena sudah terjual. Ini untuk volume penjualannya yang sudah terjadi setelah beberapa hari. Kita tutup. Oke guys, selanjutnya untuk tanggal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penginputan transaksi yang telah dilakukan oleh saudari Mukarramah sebelumnya. Nah, untuk penginputan yang saya lakukan yaitu data-data transaksi yang terjadi pada tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari. Nah, pada tanggal 11 Februari itu terjadi penjualan. Jadi kita buka di sini penjualan, lalu invoice penjualan dengan tambahkan data. Lalu di sini karena di sini penjualannya terjadi secara tunai, maka kita klik atau kita centang tunai. Lalu nama pelanggan ini kita klik. Setelah itu tanggal faktur ini terjadi pada tanggal 11 Februari. Oke, setelah itu tanggal pengirimannya tanggal 11 Februari juga. Oke, nah sekarang kita masuk ke penginputannya, dimana nomor barang atau deskripsi barang. Di sini kita klik. Lalu pada tanggal 11 Februari itu terjadi penjualan celana, rok, gamis, dan jilbab. Kita input satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah penjualan celana. Ini kita input. Yang dikirim itu sebanyak 6 pieces. 6 dengan harga satuan itu 120.000. Oke, totalnya itu 720.000. Selanjutnya yaitu penjualan rok. Ini rok. Oke, dikirim sebanyak 6 pieces juga. Harganya itu 70.000. Oke, totalnya 420.000. Lalu penjualan gamis. Nih, kita klik lagi. Gamis, oke. Sebanyak 8. Harganya itu 250.000. Oke. Next, penjualan jilbab. Oke, yang dikirim itu ada 10 dengan harga satuan 35.000. Oke. Tanggal faktur itu 12 Februari. Oke. Nah, ini pengiriman juga terjadi pada tanggal 12 Februari. Oke. Kita masuk. Nah, pertama itu ada
pembelian persediaan untuk jilbab. Ini kita jilbab, oke. Diterima itu sebanyak 36 pieces. Oke. Lalu pembelian persediaan kedua yaitu rok. Oke. Ini kita beli rok sebanyak 6 pieces. Jadi totalnya itu ada 210.000. Selanjutnya pembelian celana. Ini sebanyak 6. Oke. Jadi ini harganya itu sudah langsung terinput ya teman-teman, karena dari awal kita sudah input. Oke, lanjut. Pembelian baju one set sebanyak 18. Oke. Jadi yang muncul itu langsung total dari harga dikali dengan barang yang kita terima. Selanjutnya ada pembelian baju gamis sebanyak 24. Oke, totalnya 4.320.000. Kita cek ulang ya teman-teman. Ini ada 540.000, 210, 510, 1 juta, dan 4 juta. Oke. Totalnya semua 7.380.000. Lanjutkan. Nah, setelah kita cek semua dan sudah sesuai, baru kita rekam. Oke, kita klik batal. Lanjut. Ini masih transaksi pada tanggal 12 ya. Nah, ini ada beban lain-lain atau beban terhadap transportasi. Nah, untuk beban itu kita masuk pada bagian kas keluar. Kita masuk tambah data. Ini kita masuk kas. Lalu penerima adalah Grab. Oke, tanggal 12 Februari. Oke. Ini masuk ke dalam cek. Ya, beban lain-lain. Oke. Nilainya itu 100.000. Nah, ini sudah muncul 100.000. Cek lagi akunnya kas penerimaan untuk Grab dengan tanggal transaksinya itu 12 Februari 2024. Lalu pengeluaran Grab, kodenya, nama akunnya beban lain. Lalu nilainya 100.000. Oke, kita rekam. Setelah itu batal. Nah, untuk melihat jurnalnya itu bisa dilihat di sini ya guys. Untuk pembelian kita lihat ya. Tadi masuk ke daftar, lalu kita klik kanan, lalu jurnal. Ini dapat dilihat persediaan barang dagang. Nah, pada kas. Oke. Itu. Kita lanjut transaksi pada tanggal 13 Februari. Di sini terjadi penjualan. Oke, kita masuk lagi invoice penjualan, tambah data. Lalu nama pelanggan masih sama. Oke. Nomornya itu tanggal 13 Februari. Nah, pengiriman juga pada tanggal 13 Februari. Secara tunai ini terjadi penjualan one set ya, sebanyak 2 dengan harga 150.000. Oke,
300.000. Kita cek lagi. Diperhatikan lagi teman-teman. Setelah itu kita rekam. Oke, lanjut ke transaksi. Jadi ini udah ada transaksi tanggal 14 dan 15 ya. Lanjut ke transaksi tanggal 16. Di sini terjadi penjualan lagi, jadi kita masuk kembali ke invoice penjualan. Masuk ke sini. Oke, tunai, nama pelanggan. Oke, tanggalnya itu tanggal 16 Februari. Oke, pengiriman juga 16 Februari. Oke, pertama itu terjadi penjualan gamis. Oke, cara inputnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Ini dikirim 12 dan harga 250.000. Oke, totalnya 3 juta. Lanjut barang kedua, terjadi penjualan celana. Oke, sebanyak 6. Harga celana itu 120.000. Jadi total ada 720. Lalu ada penjualan rok. Oke, kita klik lagi, cari rok. Oke, dikirim itu ada 4. Harga rok itu 70.000. Selesai. Kita cek ulang ya. Setelah dicek semua, ini kita lanjut ke sini. Kita lihat kamu. Ini lanjut ke transaksi tanggal 18. Jadi pada tanggal 17 tidak ada transaksi ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke tanggal 18. Ada penjualan lagi. Oke, tunai sudah terchecklist secara otomatis. Kita masuk ke data nama pelanggan lagi. Lalu tanggalnya itu tanggal 18. Oke, pengirimannya juga terjadi langsung pada tanggal 18 Februari. Nah, barang pertama itu ada gamis. Oke, sebanyak 7. Harganya itu 250. Totalnya 1.750.000. Lanjut, yang kedua ada penjualan one set. Oke, sebanyak 5 dengan harga one set itu 150.000. Totalnya ada 750. Lanjut ke penjualan selanjutnya itu jilbab. Jilbab itu terjual sebanyak 5 dengan harga 35.000. Totalnya 175.000. Lalu next penjualan celana. Ini oke. Sebanyak 3 dengan harga satuan itu 120.000. Oke, total 360. Kita lihat. Oke, jadi totalnya ini semua ada kita oke, ini rekam. Atau lanjut pada tanggal 19 itu terjadi pembayaran pada listrik. Jadi kita masuk ke kas dan bank, ke kas keluar, lalu kita masuk akun kas ya, kas biasa. Nah, karena ini pembayaran listrik, jadi kita vendornya itu PLN. Terjadi pada tanggal 19 Februari. Oke, kita
Kita lihat di sini. Masuk ke mana? Masuk ke, kita cari ya, ada beban listrik. Wah, ada beban listrik. Jadi kita masuk ke sini, beban listrik. Oke. Nilainya itu kita membayar listrik sebesar 300.000. Dilihat ada 300.000 ya. Nah, setelah itu dilihat tanggal 19 Februari sudah benar. Ini 300.000 rupiah, rekam. Lanjut, ternyata ada penjualan. Kita masuk lagi ke invoice penjualan. Tunai, oke, sudah. Nama pelanggan, oke. Ini tanggal 19. Oke, nama barang. Yang pertama itu ada penjualan jilbab. Sebanyak 3. Harganya itu 35.000. Jadi total 105.000. Lanjut ada penjualan celana. Jadi ada orang yang membeli celana. Ini celana yang terjual totalnya ada 2. Harganya itu 120.000. Oke, totalnya 240. Terlihat nih, totalnya ada 345.000. Oke, dicek. Ini tanggal pengiriman, jangan lupa tanggal 19 Februari. Oke, sudah ya, tunai. Oke, kita cek. Oke, kas, rekam. Setelah itu masuk ke transaksi tanggal 20 Februari. Nah, ternyata ada penjualan. Jadi kita masuk lagi ke bagian penjualan, invoice penjualan. Lalu setelah itu masuk ke nama pelanggan. Oke, tanggalnya ada 20 Februari. 20 Februari, pengiriman juga. Tanggal 20 Februari. Nama barang. Ini terjadi penjualan one set. Ini sebanyak 2 pieces. Harganya itu 150.000. Totalnya 300. Lalu ada penjualan gamis. Oke, ini penjualan gamis sebanyak 2. Harganya itu 250. Nah, dilihat ya, 500.000. Jadi totalnya pada tanggal 20 Februari itu terjadi penjualan sebanyak 800.000. Klik oke. Kita cek lagi. Oke, diperhatikan setelah itu kita rekam. Nah, udah. Nah, tadi kan saya sudah kasih lihat untuk melihat jurnal pada penjualan dan pembelian. Nah, kalau mau lihat jurnal pada kas keluar, kita buka lagi daftar data di bagian kas keluar. Ini pengeluaran PLN, kita klik kanan, jurnal voucher. Nah, lihat beban listrik pada kas, beban listrik di debit dan kas di kredit. Oke, setelah itu tutup. Nah, itu tadi penjelasan transaksi yang terjadi pada tanggal 11 Februari sampai 20 Februari. Untuk selanjutnya dari tanggal 21 sampai tanggal 29 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan transaksi pada tanggal 21 Februari. Selanjutnya kita masuk di penjualan di tanggal 21 Februari. Sini nama pelanggan.
21. Tanggal 21 Februari penjualan rok sebesar penjualan rok tiga, harga 70.000. Gamis $250. Selanjutnya pada transaksi tanggal 22 kita klik pelanggan tanggal 22 Februari. Di sini tanggal 22 penjualan omset 150 set. Yang kedua celana dikirim sebesar 2 dengan harga 120. Selanjutnya transaksi pada tanggal 23 itu penjualan jilbab. Sini kita dulu atur tanggalnya, tanggal 23 Februari rok rok 5 pieces 5 dengan harga 70.000. Penjualan gamis gamis 8 250.
Selanjutnya pada tanggal 24 penjualan jilbab. Kita input dulu pelanggan, tanggal di sini tanggal 24, tanggal pengiriman 24, sudah terchecklist 24 jilbab 3, harga sepelan jilbab 35.000. Yang kedua, celana. Lima 100. Tanggal 2, kita lanjut di tanggal 25 Februari. Tanggal 25 Februari itu onset 3, baju onset 3 dengan harga 150. Gamis 5 250. Rok itu satu harga 70.000. Jilbab terakhir, jilbab dikirim sebesar 2 harga 35.000. Selanjutnya di transaksi 26 Februari itu dia pembelian persediaan. Sini di sini pasar sentral, kemudian tanggalnya 26 pembelian tanggal 26 itu jilbab 12 pieces, kemudian rok rok 12, kemudian celana juga 12, kemudian baju one set juga 12 pieces, yang tambahan 12 pieces. Terakhir baju gamis itu 24 pieces.
Selanjutnya beban lain-lain, kas dan bank. Kas keluar. Sini penerimanya itu biaya transportasi tanggal 26. Penerima mana tadi tuh, secara sentral, kemudian tanggalnya 26. Beban lain, mana beban lain-lain. Beban lain sebesar 100.000. Kemudian di tanggal 27 Februari itu ada di penjualan kita kembali di pelanggan, kemudian tanggalnya 27. Jualan gamis. Wah, harganya gamis itu 250. Selanjutnya jilbab. Jilbab di sini dikirim sebesar 3, harga jilbab per satunya itu 35.000. Kemudian kita kemudian di tanggal 28 tanggal 28
sini one set dikirim satu, masing-masing satu, sebesar 150.000. Kemudian row satu juga 70.000. Kemudian gamis, lanjut gamis satu, ini 150.000. Transaksi tanggal 29 Februari 29 itu baju gamis kirim 2 sebesar 250.000. Kemudian one set 1 150.000. Kemudian celana satu seharga 120.000. Selanjutnya kita masukkan AJP-nya, jurnal penyelesaiannya di buku besar di transaksi jurnal umum. Tanggal 29 penyesuaian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kita cari beban sewa, ini beban sewa toko sebesar 700.000. Kemudian kan AJP-nya beban sewa toko pada sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka selesai. Kita bisa lihat jurnalnya. Ini dia beban sewa toko pada sewa dibayar di muka. Baik, selanjutnya kami akan melakukan proses tutup buku akhir bulan untuk Kailani Store, dimana di sini kami melakukan tutup buku akhir bulan untuk bulan Februari. Tutup buku akhir bulan biasanya dilakukan ketika semua transaksi telah diinput ke Sahir Accounting, dan tutup buku akhir bulan ini akan melahirkan laporan-laporan keuangan. Ini kita bisa
ambil, kita bisa klik tutup buku akhir bulan, klik OK, klik ya, proses, klik lanjutkan, oke, lanjutkan, proses, oke, ya, klik OK, ya. Di sini dilihat saldo barang per data barang. Kita bisa langsung klik OK. Maka proses tutup buku telah dilakukan. Biasanya jika kita ada aset tetap yang pastinya akan mengalami penyusutan, maka dengan proses tutup buku akhir bulan tersebut ada jurnal penyusutan yang muncul di sini. Kita lihat. Namun karena kita tidak di Kalyani Store tidak ada aset tetap yang mengalami penyusutan, maka di kami tidak ada jurnal penyusutan yang muncul. Karena proses tutup buku akhir tahun ini jika kita lakukan akan otomatis membuat jurnal penyusutan jika dalam transaksi yang dimasukkan misalnya ada aset tetapnya. Selanjutnya proses tutup buku telah dilakukan. Selanjutnya kita melihat laporan keuangan. Kita klik ke menu laporan. Misalnya yang pertama laporan laba rugi. Bisa lihat di sini banyak, ada laba rugi 12 bulan, perbandingan 2 kolom, 4 kolom. Kita lihat di laba rugi standar. Klik. Untuk bulan Februari. Oke. Nah, sini bisa dilihat laporan laba rugi untuk Kalyani Store, mana labanya Rp11.065.000. Jika sudah seperti ini bisa di-download untuk disimpan di PC-nya masing-masing. Klik ini ekspor dengan berbagai bentuk file yang diinginkan. Misalnya kita file PDF. Oke. Kita simpan di download. Laba rugi standar, save. Maka sudah tersimpan. Bisa kita close. Selanjutnya bisa kita lihat juga laporan neraca. Di sini ada neraca saldo, neraca perbandingan 2 kolom, 4 kolom, 2 kolom. Kita langsung saja lihat ke neraca standar untuk bulan Februari. Oke. Bisa dilihat di sini untuk neraca Kalyani Store, harta atau aktivanya 37.565, dan juga tadi laba tahun berjalannya sesuai dengan di laporan laba rugi 11.065.000. Kemudian ada total kewajiban dan modalnya Rp37.565.000. Ini juga bisa di-download. Tadi kita bisa langsung klik ini, memilih ini seperti laporan laba rugi sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa lihat arus kas. Di sini ada arus kas rangkuman, arus kas rincian. Misalnya kita buka arus kas rangkuman. Sampai oke. Ini bisa dilihat ada operating activitiesnya 13 juta, ada financing activities modalnya. Di sini di Kalyani Store tidak ada penambahan modal di bulan
di bulan Februari ini, seperti setelah transaksi yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya, hanya ada pengambilan modal oleh pemilik, yaitu sebesar 500.000 rupiah pada bulan ini. Makanya dia di sini minus. Saldo akhirnya 22.080.000. Ini juga bisa di-download seperti yang tadi. Bisa juga dilihat arus kas rincian. Kita bisa lihat, oh ini Februari, ini langsung tersetting. Oke. Kalau di arus kas rincian sama saja, tapi ini bisa di operating activities dia rincikan satu persatu, kayak persediaan barang, utang lain-lain, pendapatan usaha. Di financing activities saldonya sama juga 22.080.000. Selanjutnya sudah tadi laba rugi, neraca, arus kas. Kita bisa melihat daftar persediaan barang. Bisa lihat di laporan barang. Ini banyak sekali persediaan di sini, barang dibeli, ada barang terjual, barang daftar umum, barang daftar barang per gudang. Di sini kita misalnya buka daftar barang umum. Ini bisa dilihat dia mengelompokkan kayak kelompok baju gamis. Ada 2 tersedianya. Ada one set, ada celana, ada jilbab, ada rok. Di sini daftar barangnya bisa juga di-download seperti tadi. Kita close, misalnya kita mau lihat kartu stok umum. Ini bisa di setting terlebih dahulu. Stok ini lebih rinci lagi. Di sini dia ada keluarnya, ada masuknya, ada masuk, ada keluar. Per tanggalnya juga ada. Ini celana. Ini ada baju gamis. Ada, ini juga masih masuk ke baju gamis. Ini jilbab. Ini per tanggalnya, nomornya, masuk, keluar, harga pokok. Di sini sangat rinci, di kartu stok menjelaskannya sangat rinci. Juga ada rok, baju one set. Ini total keseluruhan stok dari baju gamis dan semuanya produk. Bisa juga download. Ini bisa kita close. Ini bisa kita lihat semuanya ya teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing ingin melihat di yang mana. Selanjutnya kita bisa lihat untuk jurnal, daftar jurnalnya. Lihat ke laporan keuangan. Laporan keuangan di masih menu laporan keuangan ke buku besar. Bisa kita lihat di daftar jurnal semua transaksi. Semua transaksi untuk Februari. Oke. Ya, ini semua transaksi jurnalnya ya dari tanggal 1 semua yang diinput sampai tanggal 29 Februari jika ada transaksi yang diinput. Nah, jika tadi saya mengatakan jika kita melakukan tutup buku akhir bulan, maka ada jurnal penyusutan yang muncul. Jika ada penyusutan pada transaksi yang kalian masukkan ke Sahir Accounting, maka dia akan muncul di sini. Di bawahnya yang paling bawah, misalnya tanggal terakhirnya kayak ini 29, maka dia akan muncul di bawahnya jurnal penyusutannya juga tersebut. Nah, karena kami tidak ada di jurnal penyusutannya, maka dia tidak ada kosong. Hanya jurnal-jurnal, hanya transaksi-transaksi yang diinput saja. Kita close. Ini bisa juga dilihat ada buku besar standar. Pokoknya bisa dilihat semua yang kalian butuhkan. Mungkin sekian dari penjelasan tentang
penggunaan Sahir ini dari awal penginputan data penjualan sampai dengan lahirnya laporan penjualan dari Kailani Store. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman mengenai penginputan atau penggunaan aplikasi Sahir Accounting. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.